Fathu Makkah adalah penaklukan Makkah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum Muslim. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat tanggal 20 dan 21 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah. Dalam sejarah Islam, peristiwa Fathu Makkah adalah momen penting karena menjadi titik balik perjuangan umat Islam yang saat itu selalu mendapat ancaman. Kisah dari Fathu Makkah atau penaklukan kota Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman dan seislam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memasuki kisah yang tak terlupakan tentang penaklukan kota Mekah yang terjadi di bulan Ramadan. Kisah ini penuh dengan drama, keberanian, dan keajaiban yang tak terlupakan. Siapkah kalian untuk menjelajahi sejarah yang memukau ini? Mari kita mundur ke tahun 630 Masehi, di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama pasukan Muslimnya mendekati kota Mekah. Kota ini telah menjadi pusat paganisme dan musuh-musuh Islam berada di sana. Meskipun demikian, Nabi Muhammad datang dengan tujuan damai, bukan untuk membalas dendam. Namun, ketika pasukan Muslim mendekati kota Mekah, para pemimpinnya terkejut dengan penerimaan hangat dari penduduk kota. Akhirnya, mereka menyerah tanpa perlawanan dan kota Mekah jatuh ke tangan Muslim. Ini adalah momen penting dalam sejarah Islam, karena kembali ke kota suci ini adalah sebuah pencapaian besar bagi umat Islam. Tetapi yang membuat momen ini lebih berkesan adalah kenyataan bahwa penaklukan kota Mekah terjadi di bulan Ramadan. Bulan suci ini, yang dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia, menambah makna spiritual dan keagungan pada peristiwa tersebut. Ini menjadi bukti kekuatan dan keberkahan bulan Ramadan dalam sejarah umat Islam. Saat itu, pihak Rasulullah yakni Bani Khuza'ah diserang oleh Bani Bakar yang berkelompok dengan Quraisy. Mendengar kabar ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang di Madinah bergegas ke Makkah bersama pasukannya. Rasulullah dan pasukannya dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai strategi untuk mempermudah penyerangan dan mengecoh kaum Quraisy. Panglima Islam, Khalid bin Walid, ditunjuk oleh Rasulullah untuk memimpin 10.000 pasukan dengan senjata lengkap. Suasana saat itu mengharuskan pasukan berkemah di atas bukit-bukit yang ada di kota Makkah. Di sana pun mereka membuat pagar betis sebagai benteng pertahanan jikalau pasukan kaum Quraisy menyerang. Selain itu, masing-masing dari mereka pun mengepung kota Makkah dari 4 penjuru mata angin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Makkah dengan menaiki unta dan langsung menuju Ka'bah. Di sekitar Ka'bah masih terdapat 360 berhala. Lalu Nabi Muhammad menghancurkannya satu persatu, kemudian beliau tawaf. Tidak hanya di sekitar Ka'bah, di dalam Ka'bah pun ada berhala yang menyebabkan Nabi Muhammad enggan masuk ke dalam Ka'bah. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kunci Ka'bah kepada Utsman bin Talha untuk membukanya, lalu mengembalikannya kepada Utsman bin Talha yang kemudian sepeninggalnya kunci Ka'bah diserahkan kepada saudaranya, yakni Syaibah. Dan sampai saat ini, pemegang kunci Ka'bah berasal dari Bani Syaibah dan memerintahkan berhala-berhala dan lukisan-lukisan yang ada di dalam Ka'bah dikeluarkan dan dihancurkan. Di antaranya ada patung Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang sedang memegang azlam, anak panah, yang digunakan untuk berjudi. Kemudian Nabi masuk ke dalam Ka'bah disertai Usama bin Zaid, Bilal, dan Utsman bin Talha. Nabi salat di dalam Ka'bah. Lalu beliau memerintahkan Bilal untuk naik ke atas Ka'bah dan azan untuk salat. Orang-orang Makkah pun berduyun-duyun menyatakan diri masuk Islam. Pun terjadi dan dimenangkan oleh kaum Muslim. Khalid dan pasukan pun langsung merampas senjata-senjata yang dimiliki pasukan Quraisy dan menggempur mereka. Pasukan Quraisy melakukan beberapa kali perlawanan, namun akhirnya mereka menyerah. Setelah kemenangan kaum Muslimin atas kaum kafir Quraisy ini, Rasulullah menetapkan beberapa ketentuan dan kebijakan yang sangat mutlak. Fathu Makkah dilakukan dengan damai, tanpa kekuatan atau pertumpahan darah. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, Nabi Muhammad memasuki kota Makkah dengan kekuatan karena Nabi dan orang-orang Islam sudah membawa senjata dan persiapan perang. Nabi Muhammad berada di Makkah selama 15 hari. Kisah penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan bukan hanya tentang kemenangan militer, tetapi juga tentang keadilan, kedermawanan, dan keajaiban yang melingkupinya. Ini adalah momen yang menginspirasi dan memotivasi umat Islam untuk tetap teguh dalam keyakinan
dan menjalani nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mari kita dengar pendapat kalian. Apa yang kalian pikirkan tentang kisah penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan? Bagikan pemikiran dan refleksi kalian di bagian komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.